Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur sahabat beriman yang dirahmati Allah. Amalan penerang kubur yang wajib diamalkan muslim agar ketika meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah dan dijauhkan dari siksa kubur. Meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan bagi setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api. Berikut ini ada 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. Yang pertama yaitu mengerjakan sholat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW yakni mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah SWT. Karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut ternyata juga berlaku manfaatnya ketika manusia sudah meninggal. Maka yang akan menerangkan kuburnya adalah amalan sholat selama mereka kerjakan ketika di dunia. Disebutkan dalam hadis sahih berikut, sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, perbanyak sedekah amalia. Selanjutnya, yang mampu menjadi penerang kubur yakni dengan bersedekah, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat atau berani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Amalan sebagai penerang kubur salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Pasalnya, dengan berbanyak bacaan Quran, maka mampu menjadi penolong di hari kiamat dan juga penerang ketika di alam kubur. Seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, doa selamat di alam kubur, dibaca saat tahiyatul akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari al-masih ad-dajjal. Kemudian yang keenam, membaca surah Al-Mulk. Dalam sebuah hadis, salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk di masa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya,
ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulku. Kendati demikian, hadis dari Ibnu Abbas tersebut dinilai hasan gharib oleh Imam Tirmidzi, atau bisa disebut hadis tersebut memiliki ketingkatan di antara sahih dan dhaif. Kemudian yang ketujuh, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya, yakni dengan berbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut, dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Busrul Karim Syekh Said bin Muhammad Bashir, seorang muslim yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur dan malaikat yang telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Kemudian yang kedelapan, membaca tasbih yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan amal. Kedua kalimat itu yakni Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih atau Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahul azim. Hadis riwayat Bukhari. Berikut bacaan zikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Artinya, maksudnya Allah dengan segala puji baginya, maksudnya Allah yang Maha Agung. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Tuhan semakin dekat dengan kasih sayang. Hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. Kemudian yang kesembilan, melaksanakan haji dan umroh. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur, yakni adalah melaksanakan ibadah haji atau umroh. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi dan dikomentari oleh Ibnu Taimiyah bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. Kemudian yang ke-10, doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Kemudian yang ke-11, doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat dari siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ansaitah wa ma lidzalimina min ansor. Yang artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surat Al-Imran ayat 192. Kemudian yang ke-12, doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Rabbana innana sami'na munadiyana lil iman an aminu rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yang artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabb, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, hapuskanlah doa dari kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Quran Surat Al-Imran ayat 193. Kemudian yang ke-13, doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami,
dengan perantaraan Rasulullah SAW. Janganlah engkau hinakan kepada sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Quran Surat Al-Imran ayat 194. Demikianlah 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal dunia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.